Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun saja berada, kali ini berjumpa kembali bersama saya membahas masalah adat istiadat di Aceh. Kali ini saya akan mengambil tema pendidikan agama dan akhlak di lingkungan masyarakat Aceh. Kita lihat di tahun 80-an, akhlak daripada makhluk sosial adat di Aceh dengan adanya tempat pengajian-pengajian di kampung-kampung yang diajarkan oleh seorang guru, ustadz, dengan membawa sebotol minyak lampu sebagai penerang di tempat pengajian. Namun kehidupan adat dalam masyarakat sangatlah kental kita lihat di Aceh. Namun akhir-akhir ini akibat daripada pengaruh globalisasi, maka pergeseran-pergeseran adat dan budaya itu sungguh dirasa dalam masyarakat. Sejak kecil kepada anak sudah diajarkan oleh orang tuanya di rumah atau oleh tengku di tempat pengajian mengenai pelajaran agama, ibadat dan sopan santun serta pantangan-pantangan menurut adat yang harus diketahui oleh anak itu. Di samping mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hukum-hukum agama lainnya, adapun pantangan yang harus diketahui oleh anak-anak sekarang adalah yang pertama, tidak boleh memegang kepala atau menarik dagu lain bila melanggar hal itu dapat terjadi perkelahian. Juga tidak boleh menyepak orang lain. Itu sangat dilarang dalam hukum adat di Aceh. Kemudian tidak boleh menunjuk sesuatu dengan kaki. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat pantang sekali, dilarang sekali menunjuk sesuatu dengan menggunakan kakinya sendiri. Kemudian tidak boleh kentut sehingga terdengar orang lain, bila terjadi dianggap tidak beradat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh kentut sembarangan dan tidak boleh kentut bunyi didengar oleh orang lain. Itu adalah sangat dilarang dalam kehidupan beradat dalam masyarakat Aceh. Kemudian tidak boleh mengeluarkan angin dari mulut. Kalau dalam bahasa Aceh, gereep. Gereep itu tidak boleh dilakukan bila kita duduk dalam satu majelis, karena kalau gereep itu akan membuat bau mulut kita itu dicium oleh kawan di sampingnya. Itu juga sangat dilarang dalam adat istiadat di Aceh. Kemudian apabila baru bangun pagi, tidak boleh duduk di tangga dengan berselimut. Perbuatan demikian menunjukkan orang pemalas. Jadi begitu bangun tidur, tidak boleh duduk di tangga atau di depan pintu. Itu sangat dilarang dan pantang dalam adat Aceh. Kalau bahasa Acehnya semalo. Kemudian tidak boleh mandi telanjang, tidak memakai kain basahan. Nah, sekarang kan sudah banyak mandi dalam kamar, itu telanjang. Nah, mungkin itu akibat pergeseran daripada adat ini, ya mungkin biasa-biasa saja orang melakukannya. Namun tidak dibolehkan mandi telanjang ya di sumur-sumur di belakang rumah dengan
dengan tabing-tabing dindingnya dibuat dari daun kelapa. Itu tidak dibolehkan dalam adat istiadat Aceh. Dia harus menggunakan kain basahan. Kemudian perempuan tidak boleh duduk di pintu dengan rambut terurai. Perempuan itu tidak boleh duduk di depan pintu dengan rambut yang terurai atau menyisir rambut di depan pintu. Itu tidak dibolehkan dalam adat istiadat di Aceh. Kemudian tidak boleh menginjak penutup kepala atau selendang atau kupiah yang digunakan oleh kaum bapak-bapak. Kemudian tidak boleh melangkah orang yang sedang tidur. Jadi bila ada orang tidur itu tidak boleh dilangkahi dan tidak boleh dengan sengaja melangkahi orang tidur tersebut. Kemudian pantang bermain-main di waktu maghrib di dalam rumah maupun di luar rumah. Bila sudah maghrib tiba, itu tentu semua kita harus ke majlis atau kita harus segera salat maghrib dan tidak boleh berkeliaran lagi di halaman rumah atau di luar rumah. Kemudian tidak boleh menginjak makanan karena makanan itu adalah konsumsi atau makanan pokok bagi kita. Jadi tidak boleh makanan itu walaupun sudah berserakan itu tidak boleh diinjak. Harus dikumpulkan, disapu dan ditempatkan di satu tempat. Pantang menanyakan kemana pergi bagi orang mencari rezeki, ke hutan maupun ke laut. Jadi bila ada orang yang sedang menggendong atau membawa sebuah pancing atau parang atau dan sebagainya sebagai peralatan untuk ke laut menangkap ikan, ke hutan membawa parang atau membabat rumput dan sebagainya, itu juga pantang menanyakan kemana mau pergi. Itu tidak dibolehkan dalam adat istiadat Aceh. Kemudian pantang memukul seseorang dengan sapu, terutama sapu lidi, sekalipun anak sendiri. Ini sangat dilarang dan pantang bagi adat istiadat Aceh memukul anak atau seseorang dengan menggunakan sapu lidi. Karena sapu lidi itu adalah untuk menyapu dan membuang sampah-sampah yang ada di pekarangan rumah. Maka tidak boleh digunakan untuk memukul atau mengusir sesuatu dengan sapu lidi tersebut. Kemudian pantang menyapu di kala matahari hampir terbenam. Jadi di kala matahari hampir terbenam itu tidak boleh melakukan sapu menyapu baik di rumah maupun di halaman rumah. Peranan orang tua dan tengku sangat besar dalam pendidikan seorang anak. Maka dari itu, si anak harus sangat menghormati dan patuh takzim kepada orang tua dan gurunya. Jadi ini sekilas gambaran umum yang perlu saya sampaikan di sini. Mungkin ada manfaatnya. Mudah-mudahan ke depan pada episode selanjutnya akan kita sampaikan lebih dalam lagi. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.